lagi, sayang sini. Tapi katanya udah bisa lari ya? Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat Opung dimanapun berada, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezeki serta dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan, berbagi kepada rekan-rekan, mungkin ini sebuah pengalaman yang bisa menjadi tambahan dan saling memberikan masukan. Silakan bagi kawan-kawan yang pernah menangani kasus-kasus penyakit seperti meningitis atau TB otak ya, yang kemudian mengakibatkan anak menjadi cacat, boleh sharing, berikan masukan terkait dengan terapi toto punggung. Ya, berikut ini saya masih sedang ikhtiarkan terapi toto punggung untuk anak meningitis, namanya Fatih, umur 14 tahun ya. Mulai kena sakit sejak bulan Desember 2021 lalu ya. Sekarang bulan Oktober, September, berarti kurang lebih sekitar 10 bulan Ananda Fatih sedang menjalani terapi rutin toto punggung ya. Nah, berikut di video ini setelah general treatment yang biasa kita lakukan, karena memang general treatment adalah suatu keharusan ya. Nah, karena yang kaku sebelumnya kakinya ya lurus, tidak bisa dibengkokkan, nggak bisa dipakai napak untuk berjalan, kondisinya memang berat waktu itu. Nah, ini kita fokuskan di bagian panggul bagian kiri, lalu di selangkangan pinggir ya. Nah, di bagian sini juga sangat penting sekali untuk titik fokus melemaskan bagian kaki yang kaku. Nah, lalu kemudian kita fokuskan juga di bagian atas panggul ya, selain L1 sampai L5 kita seluncur seperti ini. Ya, jangan lupa juga di sebelah kiri ya, tetap dilenturkan. Begitu juga panggul bagian sebelah kanan ya, di bagian sebelah kanan juga kita fokuskan. Nah, selanjutnya titik fokus yang kedua kita fokuskan di bagian bahu ya, di atas bahunya, di atas bahu, lalu sepanjang belikat kanan. Nah, namun titik fokus di bagian bahu dan di bagian belikat bagian atas ya. Saya fokuskan di sini, lalu kemudian di bahu bagian kiri ya, bahu bagian kiri. Nah, kendala Ananda Fatih saat ini sudah berjalan 10 bulan terapi rutin toto punggung, hampir seminggu 2 kali rata-rata seperti itu ya durasinya. Sebelum-sebelumnya hampir tiap hari ya, beberapa bulan. Alhamdulillah perkembangannya luar biasa, sudah bisa berjalan, sudah bisa menggerakkan dan memegang benda gitu ya, walaupun belum kuat ya. Hanya saja kendala saat ini masih terkendala, Ananda Fatih belum bisa menelan air putih atau minum, begitu juga dengan makan, sehingga Ananda Fatih masih menggunakan selang bantu untuk makan dan minum. Ini menjadi VR, mudah-mudahan, mohon doa semua, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesembuhan dan kembali normal kembali ya. Tulang tengah juga jangan lupa, karena ini jalur saraf, kita tetap rangsang ya.
kita urai lemak-lemak di atas tulang belikat, di atas tulang tengahnya ya, tulang tengah, sepanjang tulang tengah, lalu kemudian pinggir sampai turun ke bawah. Begitu juga di sisi bagian kanan, bagian kiri ya, karena saya menghadap ke bawah, jadi saya notoknya dari atas ke bawah. Nah, bagi sahabat semua yang memiliki klien ya masalah kurang lebih seperti ini, boleh diikhtiarkan terus ya, jangan putus asa, jangan berhenti. Insya Allah kita yakin Allah berikan pertolongan, Allah berikan kesembuhan ya. Nah, di sini di bagian belikat boleh diperhatikan, di belikat bagian kanan ini sangat cekung ya. Di bagian belikat ini ada gumpalan juga, dan di bagian sisi bawahnya ada cekung. Mengingat tangan kanannya ya, sebenarnya bagian kiri yang bermasalah ya, karena saraf di kepala ada peradangan saraf otak di kepala ya, bagian kanan, maka yang bermasalah bagian kiri. Tangan kirinya kaku dan kaki kanannya juga, kaki kirinya maaf, juga kaku. Alhamdulillah setelah rutin ditotok semua sudah lentur, sudah bisa digunakan. Nah, yang permasalahan sekarang tangan kanan masih belum maksimal untuk digunakan ya. Ketika memegang sesuatu atau mengangkat benda masih lemah tangan kanannya ya. Nah, ini di bagian paru-paru juga, paru-paru ke lambung ya, ini juga masih ada sumbatan ya, masih ada sumbatan. Karena di sini lemaknya padat, lebih padat ya. Kalau yang lain sudah alhamdulillah sudah lentur ya, di bagian paru-paru dan lambung ya. Karena berhubungan dengan tenggorokan ya, bicara, mulut juga ada hubungan dengan saraf di paru-paru ya. Di titik ini dia lebih merasakan sakit ya. Nah, ini bisa diperhatikan di bagian belikat kanan tadi, karena tangan kanannya masih lemas ya, belum berfungsi dengan bagus. Ini ada cekungan yang dalam ya, di dalam sini cekungan. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu sumbatan sebenarnya yang mengganggu kerja saraf di tangan kanan. Nah, bisa diperhatikan itu ada cekungan ya, agak dalam ya. Tangan kita bisa masuk ke sela-sela belikatnya. Nah, kita lakukan penotokan fokus di bagian situ. Tujuannya adalah untuk menguatkan saraf di tangan tentunya. Nah, ini juga di titik ini terasa sangat sakit sekali ya. Umumnya sih semua orang ketika ditekan seperti itu sakit ya. Ini lebih kepada untuk melenturkan saja, membantu. Bisa jadi juga ada masalah di bagian sini ya. Ya, ini ketika ditekan terasa sakit ya, dia tidak tahannya seperti berontak ya. Kemudian kita fokus di bagian tengkuk ya, karena memang anak yang bermasalah seperti Anandapati ini sebelumnya lehernya itu kaku. Kalau ditegakkan duduk begitu lehernya bisa jatuh gitu ya, tidak ada kekuatan ya. Banyak juga anak-anak yang memiliki masalah seperti itu, leher jatuh, tidak punya kekuatan ya di pangkal leher ya. Maka totok di sepanjang pinggir pangkal leher ya, di area bahu kita fokuskan. Nah, ini kita coba suruh duduk, lalu kita coba fokus di bagian tengkuk ya dan pangkal leher. Kita coba totok di sini. Ya, ini untuk menguatkan leher dan melenturkan ya, melenturkan agar supaya leher bisa kembali normal. Ya, termasuk juga saraf-saraf untuk menelan air ya, berbicara
karena memang Ananda Fati belum bisa berbicara sejak sakit ya. Masya Allah, subhanallah, karena sebelumnya normal seperti anak biasa, sehat walafiat, namun karena demam tinggi berbulan sampai kemudian dia mengalami peradangan di selaput di saraf ya, bagian saraf otak ya, di bagian kanan. Sahabat yang ingin mengetahui kondisi Ananda Fati sebelum ditotok punggung atau awal-awal kena sakit, bisa lihat di channel Arehan TV atau channel Totok Punggung Arehan Batam ya. Lalu kemudian kita coba seluncur lagi untuk mendeteksi ulang seberapa tekanan-tekanan lemak yang ada di punggungnya. Nah, ini saya dorong masih terasa di bagian lambung dan paru-paru ya, itu ada lemak, masih ada padat ya di bagian lambung, terutama di sini ya. Nah, di bagian sini ini sangat terasa ada lemak yang lebih padat di bagian paru. Lalu kemudian kita seluncur ke bawah lagi ya, ini untuk memastikan lemak-lemak yang padat di bagian lumbal 1 sampai 5 ya. Ya, di bagian paru-paru ini nampak ya sedikit ada kepadatan. Nah, ini kalau ditekan dia merasa kurang nyaman ya, di bagian sini, di bagian paru-paru. Nah, selanjutnya jangan lupa juga tetap ya fokuskan di bagian atas panggul. Nah, saat duduk ya, sahabat bisa melakukan teknik tekanan totok seperti ini karena posisinya sedang duduk ya. Kalau menggunakan jari telunjuk kekuatan kurang, sehingga kita menggunakan jari jempol tangan ya. Kita tekan lalu kita getar-getar seperti ini. Sesekali kita lakukan tekanan ya. Nah, ini kalau ditekan dia merasa kurang nyaman karena terasa sakit ya. Selanjutnya di bagian liver ya, ini bagian liver. Nah, bagian liver juga dia merasakan sangat sakit sekali ya, nampak dia tidak tahan ya, padahal tekanan saya sangat pelan ya, tidak kuat ya. Saya tekan seperti ini, dia merasa tidak nyaman ya. Di sini di bagian livernya ya, apakah di sini ada gangguan atau tidak, namun jika kita totok di situ ada cekungan sedikit ya di bagian liver. Nah, ini dia nampak tidak nyaman ya, terasa sakit ya, sampai dia berontak ya di bagian liver. Nah, ini juga boleh kita fokuskan ya, karena prinsipnya masalah atau keluhan itu ada saling keterkaitan antara organ atau masalah yang lain gitu ya. Nah, ini setelah selesai ditotok, kita coba suruh berdiri, suruh angkat tangannya ya. Alhamdulillah tangan yang kanan bisa, yang kiri memang sebelumnya bengkok ya, tidak bisa diluruskan, sekarang sudah bisa digerakkan, sudah mulai agak lentur walaupun sebelum normal betul ya. Setelah selesai terapi kita coba lihat Ananda Fati menggunakan sandal ya. Sebelumnya sama sekali nggak bisa, tidak bisa ditapakkan kaki kirinya, sekarang sudah bisa. Alhamdulillah atas izin Allah, atas kuasa Allah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Ananda Fati ya, untuk kaki kanan alhamdulillah normal ya. Yang masalah memang bagian kiri. Nah, bagian kiri kita coba lihat, alhamdulillah sudah bisa menggunakan sandal ya, sudah bisa memasukkan sandal di kakinya ya, dan sudah bisa masang sendiri. Ini sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya, sesuatu yang awalnya berat dan sulit ya, kita rasa untuk memperjuangkan kesembuhan Fati. Masya Allah, atas kuasa Allah
sedikit demi sedikit nampak ada perubahan ya, sedikit demi sedikit nampak ada perubahan ya di kaki kanan. Nah, kita bisa lihat di tangan kanannya memang belum berfungsi normal ya. Jadi Ananda Fati ini masalah selain tangan kiri sebelumnya bengkok, tidak bisa diluruskan ya, tangan kanan juga lemah saat itu ya, lemah saat itu. Jadi sampai sekarang tangan kanan belum normal betul untuk menggenggam ya. Ya, selanjutnya dia turun ke motor ya. Ini sudah bisa kaki kiri menapak jelas ya. Dari tadinya hanya jinjit ya, ditekuk tidak bisa sama sekali. Alhamdulillah sekarang ya selama 10 bulan kita terapi rutin ya, perhatikan dia sudah bisa naik motor sendiri, naik di atas motor ya, naik di atas motor sendiri. Sebelumnya harus diangkat, harus dipapa, harus digotong ya, sekarang sudah bisa naik sendiri di atas motor. Bahkan kata ayah beliau, ayahnya ya sudah bisa, Fatinya sudah bisa berlari ya, main berlari bersama kawan-kawannya. Alhamdulillah ya, mari kita doakan mudah-mudahan ikhtiar terapi Toto Punggung ini bisa memberikan kesembuhan ya kepada Ananda Fati khususnya ya. Begitu juga anak-anak yang memiliki keluhan seperti ini, jangan putus asa dan terus ikhtiarkan, insya Allah.